Halo guys, kembali lagi bersama gua Wahyu Erlangga in my YouTube channel. Di pembahasan kali ini gua akan membahas terkait dunia pekerjaan. Sebelum ke pembahasan yang akan gua bahas, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe agar gua semangat bikin videonya. Halo teman-teman, kali ini gua akan berbagi informasi terkait pengalaman gua keterima kerja di finance ataupun pembiayaan. Nah, sebelum gua keterima kerja di BRI Life sebagai BFA, Insurance Financial Advisor ini, gua pernah bekerja di telemarketing di pembiayaan. Pada waktu itu gua keterima kerja di perusahaan WOM Finance. WOM Finance ini memberikan pinjaman limit dana tunai dengan jaminan BPKB motor dan juga mobil. Nah, teman-teman, lewat mana gue bisa keterima di WOM Finance? Yaitu lewat vendor ataupun outsourcing SJS. Nah, ini gue akan perlihatkan aplikasi yang dimiliki oleh si SJS. Nah, SJS ini memiliki aplikasi bernama Kerja Plus ya teman-teman. Gue buka nih Kerja Plus di sini. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi nyari kerja, bisa download aplikasi Kerja Plus ini di Play Store mobile phone teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari loker kerja nih. Di sini ada staf penagihan penempatan Cikarang, staf penagihan 2 di penempatan Surabaya, kredit marketing officer Lamongan, staf pengembalian piutang macet di Tangerang, ada juga store supervisor. Di sini teman-teman tinggal cari saja posisi yang dilamar dan cari sesuai dengan regional yang teman-teman inginkan. Lalu di aplikasi ini ada tampilan job tracking, cara penggunaan Kerja Plus, pelatihan pengembangan diri, partner kerja sama, job fair, dan tips kerja. Di sini ada poin nih teman-teman di paling bawah, interview interaktif. Nah, kalau misalkan teman-teman masuk kualifikasi akan diadakan interview via kayak semacam video call gitu, cuman lewat aplikasi Kerja Plus ini. Nah, sebagai bukti bahwa gue pernah keterima kerja di finance ataupun di pembiayaan, langsung saja gua klik job tracking ya teman-teman. Nah, di job tracking ini teman-teman di sini ada menu yang gambar pesawat kirim lamaran. Ada juga menu di sini gagal tes khusus, ada tes lanjutan, ada gagal tes, ada seleksi CV, agenda interview, gagal interview, seleksi CV, gagal seleksi CV, interview. Nah, jadi di sini di aplikasi ini kalau misalkan teman-teman kirim lamaran, akan otomatis nih lamaran teman-teman tuh akan diproses apa enggak gitu, lolos apa enggak. Di sini akan ada pemberitahuan. Terus kalau misalkan teman-teman lolos, akan dilanjutkan dengan agenda interview. Kalau misalkan nggak lolos, akan juga di sini diinformasikan gagal interview. Nah, teman-teman di sini ada pilihan summary status lamaran. Jadi di sini summary status lamaran di sini bahwa gue pernah bekerja gitu. Gue pernah bekerja, riwayat pernah bekerja di sini sebagai telesales ataupun telemarketing. Langsung saja gue buka ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan resign. Jadi gue pada waktu itu memang resign dengan posisi telemarketing ataupun telesales karena gue keterima di BFA BRI Life ya teman-teman. Untuk detail posisi lowongan, klik saja, gue klik nih ya.
Nah, di sini ada keterangan job PKWT, jenis pekerjaan PKWT. Job desk mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan kerja, disiplin orientasi target. Nah, untuk kualifikasinya ada laki-laki perempuan, SMA, D3, S1, usia 19 tahun sampai 27 tahun, 31 tahun sampai 35 tahun. Jadi teman-teman untuk kualifikasinya SMA juga bisa ya teman-teman. Bagi yang masih SMA untuk melamar sebagai telesales ataupun telemarketing juga bisa. Cuman kalau di SMA untuk kualifikasi SMA ini kalau misalkan mau naik jabatan tuh agak sulit gitu. Beda dengan S1. Kalau teman-teman ijazahnya SMA ini kalau misalkan mau jadi SPP ataupun leader gitu ya, naik jabatan tuh agak sulit, jadi harus kuliah lagi ke S1. Cuman kalau misalkan sebagai staff telemarketing itu bisa ya teman-teman. Nah, perusahaan di sini bernama Wong Finance DKI Jakarta. Perusahaan pembiayaan multiguna ataupun jenis industrinya leasing, gaji UMR, BPJS Kesehatan, tunjangannya, BPJS Ketenagakerjaan. Untuk perusahaan yang tadi gue sebutin ya, jadi perusahaan di sini gue di pembiayaan ataupun di leasing ya. Jadi Wong Finance ini adalah pembiayaan limit dana tunai. Gue menawarkan sebuah sebuah pinjaman gitu dengan jaminan BPKB dan jamin BPKB motor dan mobil. Kebetulan gue ditempatkan bagian pinjaman limitnya itu dengan jaminan BPKB motor. Nah, untuk penempatannya di sini kan gue penempatannya di area Jakarta ya. Jadi di Jakarta Pusat. Untuk head office Wong Finance itu di Kemayoran. Jadi gue berangkat dari Ciputat Kemayoran cukup jauh ya teman-teman. Itu perjuangan banget, pokoknya perjuangan. Nah, untuk riwayat lamaran nih teman-teman, di sini gue ada tes logika penalaran. Di sini gue sempat tidak lulus ya, nggak tahu nih kenapa gue dilolosin gitu. Sempat tes logika ini sempat nggak lolos. Terus tes pengetahuan umum gue lolos, tes spasial A gue lolos, tes kepribadian lolos. Nah, mungkin karena lebih dominan banyak lolosnya makanya gue dilolosin ya teman-teman. Ini terkait psikotes ini cukup sulit ya psikotes yang di sini, karena di waktu juga kan. Kayak misalkan gue harus ngerjain soal sekitar 20 soal dalam waktu misalkan 20 menit, jadi agak sulit. Makanya gue di sini ada terkecoh dengan tes logika itu nggak lolos. Cuman yang lainnya lolos kebetulan. Nah, untuk interview kerja di sini gue lolos. Nah, untuk interview kerja ada ini ya teman-teman, ada 2 interview. Interview yang pertama itu bareng dari vendornya langsung, interview HR. Lalu setelah HR ini menyetujui bahwa kita lolos gitu, masuk kualifikasi, besoknya itu gue dikabarin untuk interview user. Nah, seleksi CV yang setuju untuk tahap interview gue lolos juga. Terus interview klien. Jadi untuk interview klien ini termasuknya interview user ya teman-teman. Jadi di tahap akhir gitu gue lolos gitu. Itulah pengalaman gue keterima kerja di pembiayaan Wong Finance sebagai telemarketing. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ditanyakan si HR user gitu pada saat interview user, maksudnya apa aja nanti gue akan bahas di video selanjutnya. Dan telemarketing itu seperti apa gue akan bahas di video selanjutnya. Makanya teman-teman pantengin terus video gue, karena gue akan share pengalaman kerja yang gue alamin. Oke, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan, selamat istirahat teman-teman.